Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Sejenak kita bersatu dalam menyelami firman Tuhan di pagi ini. Surat 2 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat 13 akan menjadi bagian bacaan kita pada saat ini. Untuk menyambut pemberitaan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami meyakini bahwa firman-Mu akan membawa kami kepada terang-Mu yang kudus, menghantar kami untuk melakukan kebenaran Tuhan. Layakkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, karena kami sangat terbatas. Ampunilah akan segala salah dan dosa kami Tuhan, dan berfirmanlah kepada kami. Kami siap mendengar. Amin. 2 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Firman Tuhan, salam dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anak yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, Anak Bapa, akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Tetaplah di dalam ajaran Kristus. Aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anak-Mu hidup dalam kebenaran, sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan anti-Kristus. Waspadalah, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Penutup. Sungguh pun banyak yang harus kutuliskan kepadamu. Aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta. Tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu, supaya sempurnalah sukacita kita. Salam kepada kamu dari anak-anak saudaramu yang terpilih. Demikian firman Tuhan. Amin. Berjalan dalam kebenaran, lumingkalan kamaloloan. Lakukanlah kebenaran. Kata-kata yang demikian tiada hentinya dikumandangkan sampai hari ini. Dan hal itu memberi gambaran bahwa masih ada orang yang tidak berjalan dalam kebenaran. Sehingga seruan-seruan bahkan perintah untuk melakukan kebenaran akan terus diperdengarkan bagi semua orang. Rasul Yohanes melalui suratnya yang kedua memperingatkan bahwa telah muncul penyesat-penyesat, yaitu orang-orang yang mengajarkan pandangan-pandangan yang salah tentang kehidupan Kristen.
Karena itulah Rasul Yohanes menghimbau kepada para pembaca suratnya untuk menolak ajaran palsu tersebut. Walaupun di tengah pengajaran yang salah, namun ada seorang ibu dan anak-anaknya yang masih mempertahankan kebenaran yang mereka terima dengan hidup menurut perintah Allah. Itulah sebabnya Yohanes memberikan sebuah pujian kepadanya karena kehidupannya yang tetap melakukan kebenaran itu. Selain itu, Yohanes memberikan pujian kepada mereka yang melakukan kebenaran, tetapi lebih lanjut, Yohanes tetap mengingatkan untuk saling mengasihi di tengah perbedaan yang sedang terjadi di antara mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diperhadapkan dengan tantangan yang sama. Tantangan di mana banyak orang yang berusaha mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran. Karena itu, sebagai orang percaya, kita harus memiliki dasar yang kuat dengan merenungkan apa yang dilakukan Tuhan dalam hidup kita melalui karya keselamatan. Saudara, tetaplah berjalan dalam kebenaran bersama Kristus, karena melalui semua itu kita akan memperoleh kekuatan yang akan memotivasi kita menjalani kehidupan ini. Tuhan dipermuliakan, diberkatilah kita semua. Amin. Mari kita bersatu menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam Kristus Yesus, sungguh kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang senantiasa menerangi kehidupan kami di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Di tengah-tengah maraknya penyesatan iman, kami tetap dikaruniai hikmat untuk tetap berpegang pada kebenaran Tuhan. Kebenaran Tuhan membuat kami termotivasi untuk menjalani kehidupan ini. Terkhusus hari ini Tuhan, izinkan kami menjalani rangkaian kehidupan kami dengan benar agar berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan kiranya mengaruniai kami kesehatan, keteguhan hati, dan semangat hidup agar kami senantiasa memuliakan Tuhan dalam segala tanggung jawab kami dan dalam kapasitas kami masing-masing, serta dalam perjuangan kehidupan ini. Oh Bapa di sorga, peliharakan kami, dan biarlah kami hanya tergantung hanya kepadamu saja dalam pengharapan-pengharapan kami. Tuhan, dengarkanlah kami. Terima penyerahan kami Tuhan. Ampuni akan segala dosa kami. Kami berserah dan bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, pergilah dan lakukanlah segala tugas kamu dengan sukacita. Nyatakan kebenaran dan terimalah berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara, demikian kebersamaan kita melalui Renungan Harian Toraya, edisi 20 April 2021. Tuhan dimuliakan. Selamat beraktivitas saudara-saudara. Tetap jaga kesehatan dengan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Salam sehat selalu.